Kurang ajar, kadal buduk FPI serang dan mau pukul Gus Fuad Plerat, gak terima junjungannya si oknum Habib melenceng dikritik, penjarakan. Dia orang yang mengatakan itu orang yang membela mereka. Mereka hanya membangun opini bahwa FPI yang salah. Itu salah berita bohong. Dengarkan bahwa kejadian yang sebenarnya kami tidak rela dengan bentuk penghinaan terhadap Habaib ketua kami Habib Shodeh Al-Hasni. Siapa yang saya sebut tadi semua itu orang adalah bernama Gus Fuad. Orang yang sangat sederhana, tidak mau merasa dihormati, kiai yang membumi lah, nggak seperti kiai-kiai lain, kadang perlu di. Tapi ya saya merhatikan sih semua kiai-kiai NU itu semua membumi, setara gitu, egaliter. Itu dikriminalisasi oleh ya laki-laki orang FPI. Gimana Pak Kiai, keadaannya sehat-sehat saja kah? Oh sehat terus, keren terus. Apa soal pemukulan? Iya. Ya tadi saya diserang, tapi kan saya sekti, nggak kena mukul saya. Sekti apa? Seperti dilansir dari malangnetwork.com, beberapa waktu lalu terjadi insiden penyerangan kepada Gus Fuad Plerat di pondok pesantren miliknya, Rodatul Fatihah, Selasa 21 Maret 2023. Peristiwa itu sempat ramai di medsos, apalagi dengan sejumlah video yang menunjukkan aksi upaya pemukulan ke pria bernama lengkap Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi ini. Dalam salah satu video, terlihat Gus Fuad sedang mendengarkan seorang tamu yang berbicara dengan panjang lebar. Setelah itu, sosok tamu lain ikut bicara dan menyampaikan pendapatnya. Namun, entah kenapa, tamu tersebut tiba-tiba jadi emosi sendiri dan melancarkan serangan kepada Gus Fuad yang sedari tadi menyimaknya dengan baik. Upaya tersebut berhasil digagalkan orang-orang di sekitar dan si pelaku sudah diamankan pihak berwajib. Dalam video lain tampak si pelaku yang masih tidak terima meskipun sudah dibawa anggota polisi untuk diamankan. Sejumlah aparat dan warga setempat memang sudah ikut menjaga lingkungan pondok terkait kabar kedatangan sejumlah tamu dari ormas yang kabarnya mau melakukan diskusi alias tabayun dengan Gus Fuad, tapi ternyata berakhir dengan penyerangan. Dalam tayangan video lain pun beredar sebagai utas yang diungkapkan akun Twitter @narkosun, menampilkan sosok yang disebut sebagai pelaku penyerangan ke Gus Fuad. Sosok berpeci dalam video itu, wajahnya sudah dalam kondisi lebam alias babak belur, tapi melontarkan ancaman kepada orang yang menghajarnya. Diketahui, yang bersangkutan namanya adalah Aris dan mengaku sebagai anggota FPI. Dalam video tersebut, ia bahkan menyatakan akan mengejar pihak yang menurutnya telah memukulinya. Terbaru, Gus Fuad telah memberikan pernyataan resmi dalam video di kanal YouTube-nya, Gus Fuad Channel. Pria kelahiran 8 Oktober 1970 itu memberikan penjelasan atas kegaduhan yang beberapa waktu lalu dan sampai hari ini terjadi di masyarakat, khususnya di media sosial. Menurutnya, kronologi sampai terjadinya aksi penyerangan di ponpesnya bermula dari sejumlah konten videonya yang sudah dipotong dan dipelintir, kata Gus Fuad pada 22 Maret, dan itu semua berkaitan dengan konten-konten video saya yang telah dipotong dan atau dipelintir, atau di-framing dan atau diberitakan atau digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengadu domba. Oleh karena itu, pria yang juga mahir melukis dan bermusik itu meminta kepada masyarakat agar mengecek sendiri konten-konten aslinya di kanal resmi Gus Fuad. Menurutnya, konten yang sering dipelintir adalah tentang oknum Habib yang cara dakwahnya menimbulkan hal-hal tidak baik di masyarakat. Kata Gus Fuad, ada konten yang paling banyak di-framing dengan judul Habib-Habib dilarang berdakwah di Indonesia. Itu maksud saya bisa dicek ya secara lengkap. Gus Fuad juga berterima kasih kepada pihak keamanan yang telah menjaga dengan sangat baik, serta semua warga yang terlibat. Pewaris terah Sunan Ampel dari garis keturunan Sunan Bonang ini juga meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi belakangan ini. Kata Gus Fuad dengan rendah hati, saya meminta maaf dengan hati yang tulus atas kegaduhan semua ini. Meminta maaf bukan berarti salah ya guys ya, memang kadal sumbu pendek ini kelakuannya dari dulu terkenal barbar. Sok-sokan pura-pura mau tabayun, tapi malah pakai kekerasan. Koclok emang, katanya mengagungkan ulama, tapi nyatanya menghajar ulama lain. Otak lu di mana dal? Tipikal kadrun banget, teriak-teriak ulama dizolimi, dikriminalisasi, dia juga dan gerombolan sendiri yang malah kasar sama ulama. Semoga saja Gus Fuad selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang seperti mereka itu dinasehati nggak masuk di hati, dilawan merasa dizalimi, dibiarkan merasa benar sendiri.
Bagaimanapun juga seruan Presiden Jokowi untuk menggebuk dan menendang kaum radikal juga intoleran adalah seruan yang legal untuk kepolisian. In any case, FPI hanyalah sebuah ormas yang tidak lebih dan mungkin kurang. Ketika mereka bertindak di luar aturan negara, jelas mereka akan berurusan dengan aparat negara, termasuk Rizik Syihab, gelar ulama, gelar imam besar, bahkan gelar Habib yang disandangnya, tidak memberikan hak istimewa apapun kepadanya untuk bertindak seenak udelnya. Polisi kan segera ini kadal buduk biar jerah ya. Jadi bagaimana menurut Anda? PJ Heru gempur kawasan kumuh di sekitar Istana Negara. Warga mengeluh sama sekali tak pernah dapat bantuan saat Anies menjabat. Sengaja disingkirkan perburuk citra istana. Gila benar. Penting sekali masalah wilayah Jakarta Pusat karena masih ada 1 kilometer dari istana itu ada daerah itu, yaitu adalah Johar, Tanah Tinggi. Mohon perhatian kita untuk ke sana untuk ya apa kayak yang didorong sama dia rumah susun kayak atau apa kayak Pak. Saya juga minta Pak Gubernur, kita nggak usah beli tanaman nih Pak Gubernur. Pasar rakyat kita tuh banyak, pasar jaya kita tuh banyak. Kenapa nggak itu bangun? Mau ya apa sih bantuan? Saya selama di Jakarta nggak pernah dapat bantuan, Mbak. Saya juga nggak pernah dapat bantuan, Kak. Iya. Nggak pernah didata. Iya. Ibu kota akan berpindah ke IKN. Kiri saya 10 sampai 15 tahun sampai 20 tahun Jakarta menjadi titik pertemuan di Indonesia. Dilansir dari laman merdeka.com, Pemprov Jakarta mengklaim akan menata ulang 5 kawasan kumuh di ibu kota. Hal ini merupakan tindak lanjut setelah Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi, menyoroti permukiman kumuh di Kecamatan Johar Baru, Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Lokasinya ternyata tidak jauh dari Istana Negara. Kata PJ Heru pada Kamis 23 Maret, ya Tanah Tinggi itu salah satu yang akan ditata. Salah satu titiknya itu ya sudah direncanakan. Kepala Sekretariat Presiden nonaktif itu tidak menjelaskan kapan Pemprov Jakarta akan melakukan penataan kawasan tersebut. Ia juga tidak mendetailkan konsep penataan dan anggaran yang diperlukan. Namun pihaknya akan mengecek kembali penataan kawasan itu. Kata PJ Heru, kami lihat dulu. Di kesempatan yang sama, Asisten Pembangunan Sekda DKI Jakarta, Afan Adriansyah mengatakan, total ada 5 kawasan yang tidak jauh dari Istana Negara akan ditata, diantaranya Tanah Tinggi. Namun, Afan tidak merinci 4 kawasan lain yang akan ditata tersebut. Ia juga tidak mengungkapkan kapan penataan ini akan dilakukan. Kata Afan, memang ada beberapa yang akan ditata, 5 wilayah, tapi listnya, daftarnya nanti kita cek lagi ya. Seperti dilansir dari laman Kompas, para warga Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat berharap ada bantuan dari Pemprov Jakarta untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, baik berupa sembako ataupun bantuan langsung tunai. Ninding dan Ika selaku warga di kecamatan itu mengaku bahwa keluarganya tidak pernah menerima bantuan apapun dari Pemprov Jakarta selama era Anies Baswedan menjabat. Mereka hanya mendapatkan sekali bantuan pada saat COVID-19. Ninding menceritakan dirinya pernah mendapatkan kompor dari pemerintah. Namun menurut Neneng, untuk menerima kompor itu, warga harus membayar Rp50.000. Warga pun mempertanyakan alasan pemerintah tidak memberikan bantuan kepada mereka. Mereka juga mengaku tidak pernah diminta data sama sekali, baik dari ketua RT ataupun pemerintah. Hal itu disampaikan Nining dan Ika saat tim Kompas.com meninjau langsung ke Kecamatan Johar, Jakarta Pusat, Kamis 23 Maret. Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy menyoroti kawasan kumuh dekat Istana Negara. Ia meminta Pemprov Jakarta untuk mengatasi masalah kemiskinan kawasan kumuh di ibu kota. Kata Prasetyo Edy pada 17 Maret, ini penting sekali masalah di Jakarta Pusat karena masih ada yang jaraknya 1 km dari istana yang menjadi daerah kumuh. Politikus yang akrab disapa Pras ini pun mengkhawatirkan kesehatan warga yang tinggal di kawasan padat itu. Ia juga mengaku menerima keluhan dari warga Johar Baru dan Tanah Tinggi yang katanya kesulitan beristirahat lantaran terbatasnya tempat tinggal. Kata politikus PDIP itu, kondisi permukiman di Johar Baru, Tanah Tinggi itu bisa 3 shift tidurnya karena di sana kan kemiskinannya sangat terlihat. Heru Budi pernah menyampaikan akan melanjutkan penataan kawasan kumuh di Jakarta. PJ Heru berencana menata permukiman kumuh yang tersebar di 250 rukun warga di ibu kota untuk meningkatkan taraf kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Sebelumnya, PJ Heru mengatakan jika Pemprov Jakarta bukan satu-satunya pihak yang dapat menata permukiman kumuh. Ia menjelaskan pihak-pihak lain juga dapat ambil andil untuk memperbaiki kawasan kumuh. Kata PJ Heru pada 22 Maret, ya akan membangun Jakarta nggak harus Pemprov Jakarta saja ya, bisa sarana prasarana juga bisa.
Pihak lain yang mau menyumbangkan juga bisa membangun. Merevitalisasi rumah warga juga bisa. PJ Heru menambahkan pembangunan Indonesia harus dilakukan bersama-sama secara kolaborasi. Maka daripada itu, ia mengajak seluruh pihak untuk turut membangun kawasan kumuh. Kata PJ Heru, contoh ya, rumah kumuh ada saluran, Pemda yang bikin saluran, ada septic komunal, warga yang ngasih tempat, Pemda yang bangun. Ada saluran, ada sarana prasarana, jalan, rumah-rumah warga yang perlu dibangun, ada masuk CSR, simpel-simpel saja. Membangun Jakarta, happy-happy ya, sukses Jakarta untuk Indonesia, kata PJ Heru. Jadi, bagaimana menurut Anda?